Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersum Arif, senang sekali masih terus bisa menjumpai Anda semua. Semoga Anda juga masih dalam kondisi tetap semangat, tetap sehat ya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tampaknya benar-benar kaget ini setelah melihat isi dapur di Kementerian Keuangan warisan Sri Mulyani. Ini berkaitan dengan sistem Kortek, proyek digital raksasa yang digadang-gadang akan menjadi tulang punggung reformasi perpajakan Indonesia. Tapi dalam penilaian Purbaya ini seperti buatan anak SMA. Dan lebih parah lagi, Purbaya sampai bilang bahwa kita ini sering dikibuli orang asing. Ya, karena memang ini proyek Kortek ini yang menjadi konsultannya ini konsultan asing loh ya. Tapi kalau kemudian konsultan asing hasil produknya itu kayak buatan anak SMA, ya ngapain kita mesti bayar mahal-mahal gitu. Makanya dia tadi nyebutnya dikibuli orang asing. Kalau benar seperti yang dikatakan oleh Purbaya, ini bukan cuma soal sistem IT yang bobrok, ini soal tata kelola, soal kejujuran, dan soal warisan kebijakan yang ternyata busuk dari dalam. Ini kalau nggak ganti Menteri Keuangannya mungkin nggak akan terbongkar gitu loh. Ini kalau benar ya. Core atau Core Administration System itu adalah sistem utama yang mengelola seluruh data perpajakan nasional. Mulai dari pelaporan pajak, pelacakan wajib pajak, sampai proses restitusi, semuanya seharusnya berjalan otomatis lewat sistem ini. Proyek ini dikerjakan sejak tahun 2018 sampai 2019 di bawah kepemimpinan Sri Mulyani. Dan biayanya ini fantastis karena mencapai lebih dari 1,3 triliun rupiah dan melibatkan konsultan asing. Lantas siapa sebenarnya pengembang Kortek ini? Kalau kita baca dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, ini adalah PT PricewaterhouseCoopers. Ini PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia atau PwC sebagai agen pengadaan Kortek. PwC ya bacanya. Bertugas mengurus dari awal tender pengadaan sistem informasi hingga selesai. Ini kan sebenarnya sebuah lembaga konsultan yang punya reputasi dunia, tapi hasilnya kok seperti ini ya gitu. Kortek itu diklaim sebagai tonggak digitalisasi pajak Indonesia. Tapi setelah 4 tahun hasilnya justru bikin malu. Sistem ini sering crash, data tidak sinkron, dan malah menyulitkan petugas pajak sendiri. Bahkan dalam satu laporan disebut sebagian modulnya itu belum berjalan hingga awal 2025. Nah, ini yang kemudian membuat Purbaya itu merasa penasaran gitu, apa yang terjadi ya gitu. Kemudian dia katanya memanggil tuh para hacker kita ini yang jago-jago ini dan bukan orang asing. Ini biasanya kan mereka ini diperlukan untuk mencoba sistem yang gitu ya. Justru mereka disuruh coba hack itu sistem bisa nggak gitu ya. Nah, orang Indonesia itu hackernya jago-jago banget. Saya panggil yang ranking-ranking dunia itu yang jagoan, nggak payah sih dan sudah dites, sudah lumayan, kata Purbaya pada wartawan hari ini, hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2025. Purbaya mengatakan sistem Kortek yang telah dikembangkan selama 4 tahun oleh pihak asing rupanya sering bermasalah. Bahkan dia menyebut pihak asing yang ditunjuk untuk menyelesaikan sistem Kortek juga tidak menemukan jalan keluar. Kesimpulannya yang saya bilang tadi, dari problem kritis yang sering dialami ke pengguna, itu sudah cukup banyak terasa sih sesuai dengan target awal kita ya. Target awal anak buah saya sih, karena depan bisa diberesin, tengah diberesin, dan yang di bawah, yang di LG, nggak bisa, kata dia. Ini saya kurang paham apa maksudnya ini, tapi ini kelihatannya ini bahasa oral aja dan ini menjelaskan sistemnya yang katanya apa depan bisa diberesin, tengah bisa diberesin, tapi yang di bawah yang nggak bisa diberesin. Ini berkaitan dengan Kortek ya. Dan Purbaya kemudian menunjuk tim itu memperbaiki sistem tersebut. Nah, saat dicek, kata dia timnya menemukan hal yang lucu pada Kortek ini. Komentarnya lucu deh. Begitu mereka dapat source kodenya, dilihat sama orang saya, dia bilang, wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA. Jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya. Ini maksudnya PricewaterhouseCoopers-nya dong ya. Jadi ya memang orang Indonesia nih seringlah dikibuli asing. Begitu asing, wah apalagi K-pop. K-pop nih, tapi di bidang programmer beda ya dengan K-pop. Di film sama dinyanyi, programnya beda kata dia. Purbaya itu menceritakan pengalaman dia itu merekrut hacker.
Kata dia semakin pintar seorang hacker maka semakin tidak jelas sekolahnya. Ya tadi dia nyinggung SMA ini karena hacker ini sekolahnya nggak jelas, jangan banyak yang nggak lulus SMA tapi jagoan kan mereka memang nggak mau sekolah, pokoknya fokus ngehack gitu. Ini beda ya. Apalagi kan mereka-mereka ini nggak akan mendaftar jadi calon presiden ya. Atau calon wakil presiden lah gitu ya. Jadi rupanya ini hacker-hacker yang dibawa oleh Purbaya ini untuk mencoba Cortex tadi itu pernah menangani permasalahan serupa di Kemenko Polhukam. Kan Purbaya ini memang dia setelah dari KSP ngikut Pak Luhut, dan kemudian juga ketika Pak Luhut menjadi Menteri Polhukam dia juga ikut. Begitu juga ketika kemudian Pak Luhut pindah ke Menko Marinvest dia juga ikut, makanya dia disebut sebagai orangnya Jokowi. Nah, rupanya ini yang hacker-hacker yang dia suruh nyoba ngetes Cortex itu waktu itu juga digunakan ketika dia membantu Pak Luhut di Kemenko Polhukam. Begitu mereka dapat source code-nya, dilihat sama orang saya, dia bilang, wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA. Jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya. Tapi sebenarnya soal ini, soal sebelum sih yang ngomongin kayak buatan SMA itu Purbaya sudah mencoba sendiri mengakses sistem Cortex, dan dia juga sudah merasakan bagaimana rasanya berurusan dengan Cortex ini. Ini peristiwanya tanggal 19 September 2025 dan itu peristiwanya diunggah di akun resmi TikTok Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Ini Purbaya menelpon kring pajak atau Kortek ini. Dia berpura-pura tentu saja sebagai wajib pajak. Dia nggak ngenalin dirinya sebagai Menteri Keuangan. Kalau dia ngenalin sebagai Menteri Keuangan nanti pasti akan dijawab yang baik-baik saja gitu ya. Terlihat memang kalau di situ dalam video tadi itu operator di seberang itu tampak kebingungan, sementara Purbaya mencoba memahami prosedur yang berbelit. Bayangkan kalau pejabat setingkat Menteri Keuangan saja bisa frustasi, apalagi pengusaha atau masyarakat biasa gitu. Berdasarkan NPWP dapat dilakukan pembayaran juga Pak melalui laman Polseknya. Cortex ya? Saya belum tahu tuh Cortex. Oh belum Mbak, boleh kasih tahu saya nggak Mbak, kira-kira berapa lama ya kalau itu daftar Cortex segala macam? Nah sekarang hari ini Purbaya rupanya udah nggak sabar lagi gitu, dan dia kemudian menyebut bahwa Cortex itu kayak buatan anak SMA, dan terang-terangan dia menyatakan kita ini sering dikibuli oleh orang asing. Kalau tadi waktu dia mencoba tanggal 19 September itu dia merasa dia dikibuli oleh anak buahnya. Nah sekarang dia menyatakan dia sering dikibuli, kita ini sering bukan Purbaya sendiri, kita ini sering dikibuli orang asing gitu ya. Purbaya wajar kalau kecewa dia karena sistem sebesar itu dengan biaya yang sangat besar ternyata tidak layak pakai, dan dia menuding ada kegagalan dalam perencanaan maupun pengawasan proyek. Nah, kalau sudah ngomong soal perencanaan proyek dan pengawasan, tentu saja yang dijerat itu pada eranya Sri Mulyani. Apakah dengan begitu Sri Mulyani yang dikibuli anak buahnya? Atau dia justru tahu tapi membiarkan proyek ini jalan demi citra modernisasi digital? Karena dia teriak-teriak kan yang dia akan diketawain banyak orang gitu. Bahkan bukan hanya diketawain tapi disalahkan. Karena itu kan proyek di era dia dan dia harusnya bertugas untuk mengawasinya, jangan sampai terjadi semacam itu. Ini, makanya saya tadi bilang ini jangan-jangan kalau Menteri Keuangan nggak diganti nggak ketahuan ini, nggak bakal terbongkar gitu ya. Walaupun sebenarnya udah ribut sekali pada waktu itu karena banyak sekali wajib pajak yang frustrasi ketika mencoba menggunakan aplikasi digital Cortex itu. Cortex sejatinya adalah proyek multi year sejak masanya Jokowi, dan digadang-gadang ini akan menjadi warisan digital Sri Mulyani. Kalau Jokowi warisannya itu WUS, warisannya IKN, sekarang Sri Mulyani warisannya adalah Cortex. Sama-sama ngaconya ini ya. Tapi di balik jargon efisiensi dan transparansi muncul pertanyaan, siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan proyek ini? Saya membaca beberapa ekonom seperti Bima Yudhistira dan Tauhid Ahmad itu pernah mengingatkan bahwa digitalisasi pajak itu rawan vendor capture. Apa ini maksudnya? Oh, ini proyek teknologi besar yang dikendalikan oleh segelintir perusahaan. Dan sekarang ketika sistemnya bermasalah, semua pihak saling lempar tanggung jawab. Sri Mulyani diam, Direktorat Jenderal Pajak defensif. Sementara sekarang Purbaya seperti biasa gayanya terang-terangan belak-belakan, dan dia menunjukkan rasa frustrasinya. Bagi publik, Cortex itu bukan cuma soal error teknis, tapi soal integritas kebijakan publik. Apalagi dikaitkan dengan adanya dana duit besar itu ya, 1,3 triliun yang dijelas itu berasal dari duit pajak rakyat ya. Bagaimana mungkin proyek digital yang katanya sekelas dunia
tapi justru mengacaukan pelayanan dan menurunkan kinerja pajak. Dan pajak ini adalah sumber utama penerimaan negara. Bahkan Bank Dunia dalam laporan terakhirnya menyoroti risiko lemahnya governance dalam proyek digital pemerintah termasuk sektor pajak. Dan disinilah ironi terbesar. Sistem yang seharusnya membuat pajak makin efisien malah jadi beban dan bahan olok-olok publik. Kortek ini juga dituding sebagai salah satu penyebab, bukan penyebab utama ya. Kemudian bahwa dia disebut sebagai salah satu penyebab turunnya penerimaan pajak dari pemerintah. Ya gimana sih kalau mau orang bayar pajak kalau sistemnya diakses saja susah ya. Jadi kalau Purbaya sekarang dia bilang kayak buatan anak SMA, mungkin dia sedang mewakili jutaan warga yang merasa dikerjai oleh sistem yang mestinya membantu. Tapi yang lebih penting dari itu, ini pertanyaan besarnya, apakah pemerintah berani membongkar siapa yang sebenarnya bertanggung jawab di balik proyek Kortek ini? Ada bagusnya sebenarnya Ibu Sri Mulyani buka-bukaan ya gitu apa yang terjadi sebelumnya, karena kalau enggak orang akan menisbahkan semua kesalahan itu pada Ibu Sri Mulyani loh ya. Dan ini berarti reputasi Ibu Sri Mulyani yang disebut bahwa sebagai Menteri Keuangan terhebat sepanjang sejarah Republik ini itu bisa tercoreng ya. Ini karena kalau tidak ini publik itu bisa berpikir mungkin bukan hanya sistemnya yang kayak buatan anak SMA, tapi juga pengelola negara itu yang masih belajar dasar-dasar transparansi. Saya nggak tahu kalau belajar dasar transparansi itu mata kuliah di kampus atau masih SMA yang harusnya udah diajari. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin soal integritas, soal kejujuran, itu seharusnya sudah dimulai ketika anak-anak itu bahkan di usia dini. Ya, sebelum sekolah dia sudah mulai diajari, di PAUD dia diajari, di TK dia diajari, sampai kemudian ketika mereka menyelesaikan perguruan tinggi juga diajari. Dengan begitu nantinya ketika mereka masuk ke dalam sistem dunia kerja, mereka masuk ke dalam sektor sebagai aparat atau pejabat di negara, mereka betul-betul tertancap dengan kuat soal transparansi dan soal kejujuran. Saya Subun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.